Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Davika TV, kembali lagi bersama saya Rina Permatasari di program Gen Z Generasi Berprestasi. Dan kali ini Rina kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan memang yang Rina tunggu-tunggu. Sudah ngefollow kakak narasumber ini dari 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali ya di waktu yang sangat luar biasa ini ya. Dan kali ini narasumber ini adalah narasumber yang sangat luar biasa, kebanggaan Kabupaten Lampung Tengah. Kenapa? Kenapa? Karena narasumber ini adalah salah satu anggota Paskibraka, pengibar bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara. Karena kita tahu pengibaran di tahun ini adalah pengibaran perdana di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah ada di sebelah Rina. Halo cantik. Halo kakak. Nah, boleh nih kenalan dulu sama pemirsa Davika. Siapa nih yang ada di sebelah kanan Rina? Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutia Alfani. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Kota Gajah. Baik. Biasa dipanggil dengan Mutia. Mutia. Oke, kita panggil dengan Kak Mutia. Nah, Mutia ini sekolah masih SMA. Kalau boleh tahu kelas berapa nih? Sekarang Mutia duduk di kelas 11. Kelas 11 berarti kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Betul. Berarti kelas 2 SMA sudah mengibarkan bendera pusaka. Kalian kelas 2 SMA ngapain? Aku juga berprestasi loh Mbak Rina ya. Karena setiap manusia itu pasti punya prestasi masing-masing. Tapi kalau Kak Mutia prestasinya yaitu mengibarkan bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara. Dan ini adalah pengibaran bendera perdana. Betul, Ya, betul. yaitu pengibaran bendera pusaka di Kalimantan ya. Iya. Kalau boleh tahu detailnya Kalimantan mana nih? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Betul. Baik. Nah, ini bagaimana di pengalaman Mutia sendiri berkesempatan untuk mengibarkan bendera pertama di IKN? Baik, izin menjawab Kak. Tentunya sangat bangga banget sama pencapaian Mutia karena ini kan pengibaran pertama ya Kak. Iya, benar. Termasuk bisa mengukir sejarah di Indonesia sendiri dan bagi Mutia sendiri. Benar. Betul, gitu. Ya, karena emang pengalaman yang luar biasa. Rina saja belum tentu bisa mendapatkan jackpot seperti yang dimiliki atau kesempatan yang dimiliki oleh adik Mutia atau kakak Mutia ini ya. Tadi sekolah di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Kota Gajah. Boleh tahu nih kepala sekolahnya siapa? Kepala sekolahnya Ibu R. Surya Damayan. Oke, boleh disapa dulu. Halo Ibu. Iya, ucapannya nih untuk Ibu karena sudah mengizinkan Mutia untuk mengikuti seleksi dan menjadi pengibar bendera. Betul. Boleh? Ucapan apa nih? Terima kasih. Halo Ibu. Mutia mengucapkan terima kasih karena telah memberikan support kepada Mutia baik secara material maupun dukungan dan supportnya. Nah, baik. Nah, selain kepala sekolah nih, siapa lagi yang mendukung Mutia sampai di titik ini? Apakah orang tua? Ya. Apakah teman? Tentunya dari teman-teman memberikan support dan doa, dan tentunya doa dari orang tua. Karena tanpa doa mereka, Mutia nggak bakal bisa sampai saat ini. Benar banget. Dan dukungan dari teman-teman semua yang sudah mensupport Mutia, terima kasih banyak. Ya, oke, terima kasih untuk teman-teman, orang tua dan orang-orang yang ada di circle Mutia ya. Mutia sampai di titik ini berkat kalian semua. Nah, membahas Paskibra, kan ada Paskibra, Paskibraka. Nah, itu apa perbedaannya itu Mutia? Apa tahu? Bisa dijelaskan? Kalau Paskibra itu kan pasukan pengibar bendera. Itu tingkatnya ada 2 Kak, tingkatan sekolah atau tingkat sekolah dan tingkat kecamatan. Itu disebut Paskibra. Dan kalau Paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka. Itu di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Dan nasional. Iya, betul. Dan kebetulan Mutia yang nasional ya. Alhamdulillah. Masya Allah, bangga banget loh warga Kabupaten Lampung Tengah. Ngomongin warga Kabupaten Lampung Tengah, Mutia ini warga di Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di daerah mana? Di Kampung Buyut Udik. Buyut Udik. Iya, Wah, berarti deket lah ya dari lokasi Davika TV ya. Nah, itu sendiri bagaimana proses Mutia sampai ada di titik ini? Apakah dulu ikut seleksi atau daftar atau bagaimana? Baik, izin menjawab Kak. Yang pertama itu ada dari sekolah. Ya. Kita dari sekolah itu dipilih siswa dari pelatih kita, dipilih. Terus itu Mutia mengikuti
seleksi di kabupaten. Seleksi di kabupaten itu meliputi ada seleksi wawasan kebangsaan, ada intelijensia umum, ada tes kepribadian, fisik. Fisik itu meliputi ada tes lari 12 menit, push up, sit up, dan saturan. Saturan? Ya, betul. Apa itu kalau lari yang ke-8 itu, Kak? Oh, iya. Terus itu ada tes parade, sama tes kesehatan. Tes, banyak banget seleksinya. Kalau Rina udah mabuk duluan itu ya. Nah, ngomongin seleksi, boleh dijelaskan satu persatu seleksi yang tadi sudah dijelaskan sama Mutia. Oke. Yang pertama itu kita ada tes wawasan kebangsaan. Nah, itu berupa gimana tuh? Di Paskibraka ini tentunya fisik dan mental kita benar-benar ditempa ya kan, Kak? Nah, tetapi bukan hanya fisik dan mental saja, kita juga harus memperluas wawasan kebangsaan kita. Seperti presiden-presidenan dan kenegaraan gitu. Oh ya, harus di... Nah, betul. Terus itu tes yang kedua yaitu ada tes intelijensia umum. Tes intelijensia umum itu kurang lebih sama seperti wawasan kebangsaan tadi. Nah, yang selanjutnya itu ada tes fisik. Tes fisik tadi itu seperti yang Mutia bilang tadi, ada tes lari 12 menit, ada tes push up, push up-nya 1 menit, sit up 1 menit, back up 1 menit, dan terakhir ada saturan. Betul. Nah, oke. Untuk yang fisik sendiri, itu kan 1 menit itu setiap hari atau per ketemu latihan saja? Mutia dilatih setiap hari kan, Mutia latihan itu 1 menit setiap hari. Oh gitu. Jadi tapi bukan hanya sore saja Mutia latihan, melainkan bangun tidur Mutia latihan, jam 12 Mutia latihan, dan sore juga sudah latihan. Betul. Karena memang sudah diniatkan banget. Betul. Ya. Jadi Paskibra ini sebenarnya sudah panggilan jiwa Mutia ya. Betul. Memang pingin menjadi seorang Paskibra. Munculnya keinginan menjadi seorang Paskibraka itu di usia berapa? Pas sebenarnya dari SMP, Kak. Dari SMP ya. Betul. Tapi Mutia ingin fokusnya di SMA aja, karena pas SMA itu setelah MPLS, Mutia ngelihat itu ada namanya di sekolah Promex. Promex itu adalah promosi ekskul. Oke. Ekskul Paskibra itu menampilkan sebuah formasi, atau gerakan khusus itu, dan Mutia sangat tertarik pada saat mereka tampil di tengah lapangan. Oh itu. Seperti Mutia berpikir, keren banget bisa berdiri di tengah lapangan dengan memakai baju yang sangat gagah itu. Oh gitu. Terus itu dari situ Mutia termotivasi, Kak. Bisa nggak ya Mutia memakai baju itu? Nah, dari situ Mutia terus berlatih. Oke. Nah, untuk masuk ke ekskulnya sendiri yang tadi emang Mutia inginkan, itu ada seleksi sendiri nggak untuk masuk ke ekskul tersebut? Dari itu kita cuman daftar yang mau aja, Kak. Oh gitu. Yang berminat baru menemui dan baru bisa daftar dan bisa mengikuti ekskul tersebut ya. Menarik sekali pembahasan kita hari ini ya pemirsa Davika TV. Mutia, kita break sejenak ya. Nanti kita ngobrol di sesi selanjutnya. Baiklah pemirsa Davika TV, jangan kemana-mana, tetap di Gen Z, generasi berprestasi. Pemirsa Davika TV, kembali lagi bersama Rina dan juga Kak Mutia di program Gen Z, Generasi Berprestasi. Mengulik pengalaman seorang paskibraka yang masih terbilang muda, yaitu duduk di bangku kelas 2 SMA dan sudah menjadi pengibar bendera pusaka di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan kita tahu di tahun 2024 ini pengibaran bendera pusaka termasuk adalah hal yang baru dan bisa jadi mencetak sejarah. Karena apa? Perdana. Dan tadi kita sudah ngobrol nih sama Kak Mutia, ternyata menjadi seorang paskibraka itu perjalanannya tuh nggak gini aja, tapi begini, panjang banget ya. Sampai tadi kita udah ngebahas tahap awal seleksi aja. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Mutia, seleksi itu ada fisik dan itu dilatih
dari mau tidur sampai bangun tidur, bahkan sampai tidak mengenal waktu, latihan push up, sit up, dan lain sebagainya. Betul. Nah, tadi seleksi sampai ke fisik. Untuk di seleksi fisik, apakah ada tambahan, Kak Mutia? Kalau untuk tes di fisik itu cuma 5 itu aja. 5 itu aja. Oke, seleksi selanjutnya? Seleksi selanjutnya itu ada tes kesehatan. Tes kesehatan itu seperti tinggi badan, berat badan, jantung kita, pokoknya yang di dalam-dalam ini diperiksa semua. Oh gitu. Iya, betul. Benar-benar. Selanjutnya itu ada tes kepribadian, Kak. Tes kepribadian itu kita diwawancara sama beberapa panitia. Dan kita menampilkan bakat kita. Gitu. Betul. Ngomongin bakat, punya bakat apa? Nari atau nyanyi waktu itu? Mutia? Kemarin pas tes di kabupaten sama di provinsi, Mutia nampilin nari. Nari? Oh berarti bisa nari ya? Kalau boleh tahu itu nari dance atau Tarian tradisional? Lampung. Oh Lampung, tari siger. Iya, betul. Wah, luar biasa. Ini baru Lampung Tengah, bos ya. Oke, tadi ada seleksi kesehatan, Betul. termasuk ke jantung, kemudian ada juga kesehatan-kesehatan lainnya. Nah, itu prosesnya bagaimana? Itu bisa dijelaskan proses untuk pengecekan kesehatan itu berapa lama berlangsungnya, terus apa saja nih yang harus diperiksa saat itu? Pas di provinsi ya, Kak. Di provinsi itu kita cek kesehatannya di rumah sakit. Di rumah sakit Abdul Muluk. Abdul Muluk, Betul. oke. Dan itu membutuhkan waktu berapa lama ya kira-kira? Kurang lebih ada nggak sampai seminggu, Mutia? Nggak nyampe. Oh, nggak nyampe ya? Oh gitu, berarti under seminggu lah ya, Iya. berarti tidak terlalu lama ya. Nah, hasil dari kesehatan Mutia waktu itu menyatakan Mutia sehat. Betul. Itu udah kayak goal banget nih ya gitu ya. Seneng banget, berarti aku sehat banget gitu. Nah, ini kan identik nih. Kalau zaman dulu tuh mau jadi paskibra itu minimal harus tinggi gitu. Karena memang sudah ketentuannya atau bagaimana tuh tinggi tuh? Oh, memang Sudah ketentuannya. ada ketentuannya, Kak. Oke. Untuk putri minimalnya 165. Itu minimal ya. Minimal 165. Rina udah nggak masuk, Rina 55, 155. Nggak masuk ya. Oke, itu yang untuk minimal putri. Iya, betul. Oke. Maksimalnya 175 Wow. maksimalnya. Dan untuk putra sendiri itu minimalnya 170. Itu minimal. Maksimalnya? 185. Wow, panjang. Tinggi sekali. Kok jadi panjang sih Rina ya? Oke. Grogi Rina ngobrol sama Mutia, ya Allah, Masya Allah. Ini pengalaman bersejarah juga buat Rina bisa berbincang dengan paskibraka, anggota paskibraka ya. Nah, selama mengibarkan bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara, apa nih kendalanya saat itu? Baik. Kendalanya pas Mutia di Nusantara itu sendiri, Mutia sempat terkena wabah. Wabah diare. Di sana lebih dari 50 orang yang terkena wabah. Wow. Jadi Mutia termasuk salah satunya dari itu. Mungkin itu aja sih, Kak, kendala dari Mutia selama di Nusantara. Oh, diare, dan diare saat itu sampai berlangsung lama atau sebentar? Mengganggu rutinitas nggak, aktivitas atau yang lainnya? Yang kalau mengganggu, ya pasti tentu ya, Kak. Cuman kan kita harus paksa-paksa terus biar nggak menye-menye gitu. Iya, nggak menye-menye. Waktu menye-menye, nggak manja gitu Iya, ya. Harus tetap manja. strong, Harus kuat. kita paksa. Benar, alhamdulillah bisa ya. Oh, ternyata lagi terserang wabah saat Betul. itu. Wow, gitu. Nah, menjadi seorang paskibraka ada larangannya nggak sih? Apa termasuk nggak boleh menye-menye, itu termasuk larangan? Yang pertama itu kita nyampe di TRW. TRW di itu apa Cibubur. tuh? Taman Wilada 3. Di Cibubur, tempat kita karantina Jakarta. Di situ kita sudah menandatangani persyaratan-persyaratan yang nggak dibolehin. Termasuknya tidak boleh main HP selama karantina. Oh, nggak boleh main HP? Mana bisa? Tapi itu sendiri bagaimana Mutia menghandle itu? Kan kalau kita sudah nggak boleh main HP, otomatis komunikasi dengan keluarga Betul. terhambat kan? Jadi kita di sana karantina selama kurang lebih 40 hari di Jakarta sendiri. Nah, di situ kita kan nggak boleh main HP kan, Kak. Tapi kan kita latihan itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. 8 pagi sampai setengah 6 sore? Iya, betul. Wow. Itu di lapangan. Tentunya itu kan kita udah mengeluarkan tenaga yang banyak, pastinya capek. Terus malamnya itu ditambah ada materi. Kadang-kadang ada materi. Materi malam itu sampai jam 9. Sampai jam 9 malam. Sampai kamar itu kita udah jam setengah 10 atau jam
jam 9 sudah masuk kamar. Di situ kita masih mau nyuci baju, Ya Allah. nyuci piring dan lain-lain, membersih kamar. Nah, jadi nggak kerasa sih Kak kangennya. Oh gitu. Betul, udah capek. Iya udah karena Ya, sudah udah perlu terforsir istirahat tenaganya. banyak. Betul. 40 hari di karantina tanpa handphone itu kan bener-bener luar biasa. Apalagi kan seusia Mutia ini kan memang anak handphone banget kan, emang anak zaman sekarang kan nggak bisa apa-apa tanpa handphone kan gitu. Tapi Mutia bisa, keren ya. Oke, itu tadi larangannya tidak boleh bermain HP atau membawa handphone. Ada larangan lain nggak selama menjadi paskibraka? Tentunya banyak banget ya Kak larangan-larangannya. Nggak boleh makan pedas juga. Di sana kita makannya sangat banget dijaga. Oh gitu. Dijaga banget. Jadi makan pecel lele juga nggak boleh di sana. Benar-benar dijaga. Betul, benar-benar Sayur, bening, buah, nasi. Yes. Ya, itu kalau untuk yang notabene nggak memang pecinta sambal itu benar-benar ujian banget ya. Betul. Tapi demi pengibaran bendera pusaka apa sih yang enggak ya. Tapi Rina dengar tadi cerita kamu Tia dari 5:30 sampai jam 5:30 lagi ya? Jam 8 sampai 5:30 itu sudah olahraga, sudah fisik yang ditempa ya, mana di lapangan panas, terik, kemudian pulang masih dapat lagi materi, sampai rumah masih lagi bebersih. Luar biasa, badan itu berlangsung selama 40 hari. Dan untuk dan itu kan dari jam 8 sampai 5:30 tuh di lapangan. Nah itu bagaimana nih pengalamannya? Tentunya capek, tapi tuh nggak berasa Kak, karena kan kita di sana rame-rame, ketawa-ketawa bareng sama teman-teman, yel-yel, jadi capeknya kita itu nggak seberapa terasa. Bener, oke deh. Nanti kita ngobrol lagi tentang mungkin sedikit ngebahas tentang formasi Paskibra ya. Oke deh, pemirsa Davika TV jangan kemana-mana, kita break dulu, tetap di Gen Z, generasi berprestasi. Pemirsa Davika TV, saat ini kita sudah berada di sesi terakhir, nggak berasa ya, kita sudah ngobrol-ngobrol nih tentang pengalaman kamu Tia menjadi seorang pengibar bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara, di kawasan Kalimantan Timur. Dan Rina akan ngobrol-ngobrol lagi di sesi ini, mungkin ini adalah obrolan yang cukup intens ya, terkait formasi dan juga dukungan dari orang-orang yang ada di Circle Mutia. Nah, untuk dukungan, kan tadi ada orang tua, ada pihak sekolah tentunya. Nah, dari orang tua sendiri bagaimana dukungan yang diberikan kepada Mutia? Dari orang tua sendiri tentunya yang pertama tadi ya Kak, doa. Doa itu sangat penting banget bagi Mutia, karena tanpa doa mereka dan restu mereka, Mutia nggak akan bisa sampai sekarang ini. Betul. Dan yang kedua yaitu ada kesehatan Mutia di rumah itu benar-benar jaga juga, makannya dijaga, olahraganya selalu mereka nge-support dan lain-lainnya, serta ya memfasilitasi Mutia selama seleksi. Ya, dan selama karantina juga Mutia dibekali banyak sekali. Bangganya menjadi orang tua Mutia, Rina saja yang bahasanya sesama warga Lampung Tengah saja bangga kita punya sosok Mutia yang bisa sampai ke tingkat nasional, pengibar bendera pusaka di tingkat nasional, disaksikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sempat ada grogi nggak nih? Atau groginya pas sebelum ini tampil, sebelum melakukan pengibaran? Pas kita kan pengukuhan itu pada tanggal 13. Nah, 13 itu kita dikukuhin sendiri sama Bapak Jokowi. Di situ kita bersalaman sama Bapak Jokowi, di situ yang agak grogi, nervous banget. Karena orang pertama di Indonesia ya, betul. Bertatapan secara benar gitu. Terus masih ingat nggak ada wejangan atau pesan apa nih dari Bapak Jokowi kepada Mutia dan teman-teman yang membekas banget sama di hati Mutia? Yang tentunya tetap semangat kita pemuda generasi Indonesia penerus bangsa harus bisa meningkatkan semangat kita sebagai pemuda-pemudi di Indonesia dan terus semangat
Terus Iya, semangat, betul. ya benar. Karena kita tahu sosok Bapak Jokowi memang semangat terus ya, Iya, betul. kerja, kerja dan kerja. Rina ingat banget itu mutunya ya. Kita emang harus bekerja karena dengan bekerja kita bisa mendapatkan uang. Begitu juga dengan usaha. Kalau kita menginginkan sesuatu, ya kita harus usaha. Tapi tentunya diiringi juga dengan doa ya, Mutia ya. Oke, tadi kembali ke pihak sekolah. Dukungan dari pihak sekolah sendiri bagaimana ke Mutia? Dukungan pihak sekolah sendiri kepada Mutia, yang pertama mereka selalu mensupport ya Kak, mensupport dan memfasilitasi Mutia banget selama Mutia seleksi dan pas Mutia mau berangkat ke karantina itu sangat benar-benar difasilitasi. Fasilitasi Betul. sekali ya, luar biasa. Nah, setelah Mutia sukses mengibarkan bendera pusaka di ibu kota Nusantara Kalimantan Timur, apa yang Mutia rasakan? Ada kebanggaan atau mungkin aku belum puas nih, nanti mau next lebih lagi dari ini? Tentunya Mutia sebagai pengibar pertama di Nusantara, itu Mutia sangat bangga atas pencapaian yang telah Mutia raih. Tentunya nggak sampai situ aja Mutia meraih prestasi, dan Mutia akan meraih prestasi di bidang lainnya lagi. Bidang lainnya, Ya. termasuk menari tadi ya, karena sudah ada basic menari, itu harus dilanjutkan Mutia ya. Baik, kita masuk ke tips. Nah, di luar sana saat ini mungkin sudah ada yang mempersiapkan diri untuk menjadi paskibra selanjutnya. Pesan Mutia sebagai ex ya atau mantan pengibar bendera pusaka, apa nih pesannya? Silakan. Pesannya buat teman-teman dan adik-adik, tetap semangat, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Benar banget. Memang betul. Adanya benar harus salah dulu. Adanya Iya, sukses betul. harus ada putus asa Iya. dulu, kegagalan dulu ya. Nah, Mutia sendiri bagaimana nih pesan untuk pemirsa Davika TV untuk keberhasilan Mutia saat ini? Karena tidak semua orang bisa seperti ada di posisi Mutia. Pesannya terima kasih warga-warga masyarakat Lampung Tengah yang telah memberikan Mutia dukungan dan support sehingga Mutia bisa sampai sekarang ini. Pesannya semoga pemuda-pemudi Kabupaten Lampung Tengah bisa membawa nama Lampung Tengah ke tingkat nasional dan bahkan internasional. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan ya Mutia ya. Nah, Mutia ngebahas progres. Mutia tadi ada progres ke depan. Boleh dong Karina sedikit pengen tahu progres apa nih target Mutia ke depannya? Tentunya Mutia akan atas ilmu-ilmu Mutia yang telah Mutia dapat di pusat itu akan Mutia turunkan kepada adik-adik Mutia nanti. Adik-adik Mutia. Oh, Iya, gitu. Apakah betul. saat ini sudah ada adik-adik nih di sekolah yang siap? Sudah ada. Oh, nah ngebahas paskibraka. Kalau kita lihat di televisi saat pengibaran bendera pusaka itu berlangsung, kan kayak pecah gitu tuh formasinya. betul. Ada formasi yang ke kanan, ada formasi yang ke kiri, dan ada yang formasi terus lanjut. Nah, kalau boleh tahu Mutia ada di posisi mana? Mutia ada di 17 serpihan kiri. Mutia belok ya. Belok ke kiri. Iya, betul. Oke. Nah, untuk penempatannya sendiri apakah melalui seleksi lagi atau memang panitia atau pembinanya yang memilih? Di situ kita sudah ditentukan oleh pelatih sendiri. Tetapi kita yang cewek, yang putri-putri itu dilatih semuanya untuk mencoba membawa baki. Oh gitu. Oh Iya, berarti betul. si Mutia juga sempat berlatih Sempat. membawa baki. Iya betul. Oh gitu. Nah, kenapa kok semuanya dilibatkan untuk latihan membawa baki? Karena kan kita mencari yang terbaik dari yang terbaik. Oh begitu. Betul, Kak. Nah, waktu seleksi atau lagi latihan membawa baki sebagai seorang baki, itu bagaimana perasaan Mutia? Tentunya Mutia agak Kesulitan. pas naik turun tangganya itu Kak. Oh. Karena itu kan membutuhkan konsentrasi yang Ya, penuh. Bang. benar. Betul. Di Oh, situ sih gitu. kesulitannya. Oh benar-benar benar. Jadi beberapa kali informasi juga nih Karina lihat ada perubahan pembawa baki secara otomatis. Berarti memang itu bisa berlangsung. Iya, kita setiap hari latihan di lapangan itu tiap hari diganti-ganti bakinya. Oh, Nggak gitu. tetap satu orang ini enggak. Oh, Semuanya gitu. dicoba. Semuanya berarti Betul. pernah merasakan ya. Oke. Mutia sudah berbagi pengalaman Mutia sebagai seorang pengibar bendera pusaka di ibu kota Nusantara, di mana pengibaran tersebut adalah pengibaran perdana, tentunya menjadi sejarah sendiri buat Mutia ya. Besok bisa cerita, tahu nggak, Nak?
pengibar bendera pertama di IKN itu mama dan teman-teman. Itu pasti udah kerasa banget euforianya, itu akan menjadi sebuah cerita yang sangat membanggakan. Betul. Bahkan sampai ke anak cucu Mutia nanti. Mutia, terima kasih, tetap menjadi pribadi yang humble, pribadi yang ramah, terus usaha, jangan jumawa ya, karena sesuatu yang baik itu biasanya juga datangnya bersama dengan hal-hal yang bisa menguji kita. Betul. Jadi tetap sabar, tetap tabah, tetap kuat, strong ya. Terus ngajarin adik-adiknya, mudah-mudahan terpilih lagi nih SMA Negeri 1 Kota Gajah. Bener, mudah-mudahan next SMA lagi ya adik kelasnya Mutia. Oke deh, pemirsa Davika TV, terima kasih untuk kebersamaan Anda, tuntas saja kebersamaan kita di program Gen Z Generasi Berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.